makna cinta dalam ibadah kurban. Ya, sebentar lagi masuk ke hari raya Idul Adha. Sebagian orang berangkat haji dan sebagian orang melakukan ibadah kurban. Ibadah kurban bisa sendirian, ibadah kurban bisa patungan gitu ya. Baik, teman-teman semua membahas mengenai makna cinta di balik ibadah kurban itu sendiri. Langsung mulai saja. Coba kalau kita pikir-pikir, kita ini di dalam kehidupan punya hal-hal yang sangat kita cintai dan yang sangat kita senangi. Biasanya uh, hal-hal itu memang fitrah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Teman-teman lihat deh dalam surah Ali Imran ayat 14. Itu salah satu yang Allah beritahu bahwa itu memang pemberian dari Allah gitu. Memang ada rasa-rasa cinta terhadap sesuatu, keinginan, kesukaan terhadap sesuatu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 14. Kata Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuina linasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Dijadikan terasa indah pada pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan. Laki-laki senang sama perempuan-perempuan gitu ya. Atau berupa yang kita cintai berupa anak-anak. Atau yang kita cintai misalnya berupa harta benda yang berbentuk emas, perak, kuda, sawah, dan sebagainya. Kemudian Allah jelaskan itulah kesenangan hidup di dunia dan Allah tempat kembali yang paling baik. Dalam surah Ali Imran ayat 14, di sini menjadi salah satu dalil yang menyatakan bahwa memang um, di dalam kehidupan ada yang kita cintai, ada yang kita senangi. Dan memang Allah tanamkan itu di hati setiap jiwa. Dan dengan naluri itulah akhirnya kita berusaha untuk mendapatkannya dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan pasangan hidup, ya kan? Kita berusaha untuk mendapatkan uang, kita berusaha untuk mendapatkan keturunan, kita berusaha untuk mendapatkan kedudukan. Semua orang menginginkan itu, semuanya, termasuk orang-orang yang beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar rasa cinta terhadap itu semua memiliki kontrol, ada kontrolnya, nggak berlebihan. Artinya mencintai makhluk, mencintai pasangan tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai anak nggak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melebihi mencintai uang atau kedudukan atau kemasyhuran atau apapun itu tidak melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan naluri kecintaan terhadap itu semua, tapi Allah menginginkan manusia, orang-orang beriman bisa mengontrol hal tersebut. Uh, Begitu ya teman-teman semua. Jadi disinilah letak berkorbannya, berkorban kalau bahasa Indonesia itu berkorbannya ya. Bagaimana kita berkorban, mengenyampingkan apa-apa yang kita cintai untuk meletakkan Allah paling utama di hadapan kita. Mau cerita sedikit sebelum Uma baca dalil dan sebagainya. Beberapa hari yang lalu Uma baru nonton film Nabi Yusuf alaihissalam. Penting rasanya, teman-teman untuk nonton film Nabi Yusuf. Kebetulan di kampus Uma lagi belajar tafsir tentang surah Yusuf. Kemudian Uma lanjutkan dengan menonton film Nabi Yusuf. Teman-teman boleh sekali waktu, misalnya di pesantren juga boleh tuh diputar ya film-film Nabi gitu di hari Ahad, misalnya ada nobar bareng gitu. Untuk lebih memahamkan secara visual apa yang telah kita pelajari. Uma cerita sedikit tentang filmnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam film itu digambarkan bahwa ada cintanya Zulaikha, seperti yang teman-teman tahu atau teman-teman sering mengatakannya Zulaikha, ya kan? Zulaikha seorang wanita yang terhormat, yang cantik, luar biasa, yang tinggal di sebuah istana, yang pada saat itu suaminya membeli Yusuf, seorang budak. Yusuf dibawa menuju ke Mesir setelah dilemparkan saudara-saudaranya ke sumur, terus diambil oleh para pedagang, dijual di pasar Mesir, dan dibeli oleh seorang um, menteri. Nah, menteri tersebut kemudian membawa budak yang bernama Yusuf ini menuju ke rumah dan dirawat sebagai seorang anak. Ibu angkatnya yaitu Zulekha itu jatuh cinta kepada anak angkatnya sendiri. Singkatnya adalah seperti yang teman-teman tahu di sebuah kejadian Yusuf kemudian menjadi seorang pemuda dan kemudian Zulekha sangat mencintai Yusuf. Dalam suatu kesempatan Zulekha mengatakan ingin berhasrat kepada Yusuf alaihissalam dan di dalam tempat yang tertutup ingin melakukan perbuatan dosa kepada Yusuf alaihissalam. Tanya kepada Yusuf. Dan kemudian Yusuf menolaknya. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara karena
menteri tentu saja ingin supaya kalau di dalam penjara berita tidak benar. Kalau di dalam penjara Zulekha pun masih terus bisa menatap Yusuf yang kemudian menteri yang sebelumnya meninggal dunia. Zulekha kemudian hidup jatuh miskin, hidup dalam keadaan sendirian, tua renta dan buta. Kenapa buta? Zulekha banyak menangis karena menyimpan rasa rindunya kepada Yusuf alaihissalam. Ketika flashback sedikit tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam secara singkat. Di akhir-akhir Nabi Yusuf alaihissalam selesai di penjara, Nabi Yusuf alaihissalam di penjara kurang lebih 7 tahun kalau nggak salah. Itu Zulekha sudah mengaku bahwa beliau lah yang memberikan fitnah kepada banyak orang dan kepada Yusuf alaihissalam. Yang sebenarnya terjadi adalah Zulekha yang menggoda Yusuf, bukan Nabi Yusuf alaihissalam yang menggoda Zulekha. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara sebab salah satunya pengakuan dari Zulekha, karena Zulekha mengatakan nggak mau lagi berkhianat, nggak mau lagi mengatakan hal-hal yang buruk karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian keluar dari penjara dan bisa menafsirkan mimpi dan akhirnya menjadi seorang menteri keuangan ya, menjadi seorang pembesar di Mesir pada saat itu. Dan Zulekha hidup menyendiri, tua renta, dan selama 30 tahun lamanya Zulekha terus menangis dan menangis, kemudian merasakan kerinduan yang amat sangat kepada Yusuf alaihissalam, dan disitulah Zulekha menemukan Allah subhanahu wa taala, teman-teman semua. Dalam kesendiriannya, kesepiannya, ketuarentaannya, kebutaannya, Zulekha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Zulekha mengatakan di dalam film tersebut ya, bukan dalam tafsir Quran, di dalam film tersebut dikatakan, ini menjadi ibrah, menjadi hikmah untuk kita semua. Dalam film tersebut dikatakan bahwa aku mencintai Tuhannya Yusuf. Di mana Yusuf berdoa kepada Tuhannya, aku berdoa kepada Tuhannya Yusuf, dan aku merasa aku dekat dengan Tuhannya. Aku merasa dekat dengan Yusuf karena kita sama-sama berdoa dengan Tuhan yang sama gitu. Akhir cerita adalah Allah Subhanahu wa taala akhirnya meminta Yusuf alaihissalam untuk menikahi Zulekha, dan Zulekha kembali menjadi muda dalam film tersebut. Dan Zulekha mengatakan, berikan aku waktu, aku setelah ini semua, setelah semua apa yang Allah berikan padaku, izinkan aku untuk menyendiri dulu bersama Tuhanku. Justru ketika Zulekha begitu cinta kepada Tuhannya, akhirnya Yusuf mulai dikesampingkan. Jadi film itu menurut Omar nggak apa-apa untuk ditonton oleh teman-teman semua untuk melihat bagaimana berkorbannya Zulekha, uh, mengorbankan cintanya untuk mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kisah cinta terdahsyat ya, terhebat gitu. Itu salah satu bentuk kurban, teman-teman semua. Jadi kurban itu bentuknya banyak ya. Kalau kita bahas tentang Hari Raya Idul Adha, ya kita berkorban dengan hewan sembelihan. Tapi kalau kita maknai secara luas, kurban itu maknanya banyak. Bagaimana kita berkorban untuk menyampingkan apa yang kita cintai, untuk meletakkan Allah lebih utama dibandingkan dari segala-galanya. Tadi kisah yang membacakan itu adalah kisahnya berkorbannya Zulaikha terhadap cintanya untuk menjadikan Allah utama dibandingkan dengan cintanya kepada makhluk. Jadi teman-teman semua, makna cinta dalam ibadah kurban itu adalah kekuatan iman kita itu kan harus diuji. Kita ini kalau sekolah itu ada yang namanya ujian untuk mengetahui di mana kita cinta kepada Allah. Maka Allah uji di mananmu itu. Cintamu itu harus diuji, cintamu itu harus dibuktikan. Gak bisa hanya sekedar lisan saja. Maka pengorbanan yang kita berikan untuk Allah itu adalah bukti, adalah yang membedakan siapakah yang memiliki keimanan yang betul-betul kokoh, siapakah yang memiliki iman yang dusta atau iman yang sekedarnya saja. Semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar pengorbanan yang akan kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar pengorbanan yang kita berikan untuk Islam, semakin besar pengorbanan yang kita berikan untuk dakwah. Itu bukti cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau berkorban. Lewat apa? Lewat harta. Teman-teman memberikan harta terbaik itu berkorban di jalan Allah. Lewat meninggalkan orang yang kita cintai seperti Zulekha, sangat mencintai Yusuf alaihissalam, tapi ketika bertemu dengan dalam tanda kutip menemukan cintanya Allah, memilih Allah, walaupun akhirnya Allah takdirkan untuk bersama dengan Yusuf alaihissalam misalnya. Zulekha ketika mengejar Yusuf nggak dapat Yusuf alaihissalam, tapi ketika Zulekha mengejar Allah swt, Allah memberikan Yusuf alaihissalam kepada Zulekha. Kemudian berkorban anak seperti yang dikisahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dahsyat, dahsyat. Uma mengidolakan Ibrahim alaihissalam, makanya nama anak Uma itu Ibrahim. Dahsyat itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba teman-teman renungi pengorbanan beliau, masya Allah. Beliau itu
dalam keadaan yang sudah tua renta belum punya anak. Lalu akhirnya menikah dengan istri kedua bernama Hajar, akhirnya punya anak setelah menunggu puluhan tahun. Ketika anak itu lahir, sama Allah disuruh berpisah. Anak yang puluhan tahun ditunggu-tunggu dinanti-nanti, ketika anak itu lahir sama Allah pisah, nggak boleh dekat, ditaruh di Mekah. Nabi Ibrahim AS sendiri sana sama ibunya, nggak ada siapa-siapa. Bayangkan, kita kan nggak mungkin ya, kalau kita manusia biasa nggak mungkin kita tinggalkan orang kita cintai dalam bahtan dusta berpenghuni tak jelas hidup atau mati di sana. Tapi Nabi Ibrahim AS mengikuti teman yang ditinggalin taruh di sana. Ketika anak itu udah besar, udah boleh ketemu lagi sama Allah SWT. Teman-teman lihat dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 111. Itu kisah bagaimana berlangsungnya di Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk anaknya agar dikaruniai anak yang soleh. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Ismail alaihissalam sudah semakin besar, akhirnya datang lagi ke kota Mekah. Dan Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail alaihissalam, beliau bermimpi akan menyembelih Ismail alaihissalam. Dan Ismail alaihissalam menerima. Kalau memang itu memang perintah dari Allah, lakukanlah wahai ayahku. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang sabar. Bayangin, udah berpisah dari bayi, dari kecil, ketika udah ketemu lagi, anak yang dicintai ini disuruh disembelih oleh Allah SWT. Dan Nabi Ibrahim AS melakukannya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim AS ingin menunjukkan kepada Allah bahwa Allah segala-galanya dibandingkan segala sesuatu di muka bumi ini. Termasuk anak yang sangat dicintainya. Itu kurban. Kurban yang sesungguhnya. Berkorban. Berkorban memberikan apa yang kita cintai. Menunjukkan kepada Allah, ya Allah, yang lain gak ada artinya. Hanya engkau ya Allah. Hanya engkau. Di mataku hanya engkau ya Allah. Sama kayak Zulekha tadi. Di mataku hanya engkau ya Allah. Gak mudah kan teman-teman semua? Gak bisa kita begitu. Gak bisa. Kita dalam kehidupan kita, kita mencintai uang. Dalam kehidupan kita, kita mencintai kekasih kita. Kita mencintai anak-anak kita. Kita mencintai yang lain. Allah nggak tahu di mana di hati kita ini, nggak tahu. Allah ada di mana ya nggak tahu, nggak kelihatan. Kadang-kadang kita ngerasa sendiri, aku sendiri, nggak menyepi seorang diri. Enggak. Engkau nggak pernah sendiri. Ada Allah. Cuman kau lupa meletakkan Allah di hatimu. Jadi nggak ada Allah di situ. Jadi makna cinta dalam ibadah kurban, berkorban dalam kehidupan kita nggak cuma sekedar penyembelihan hewan. Itu menunjukkan bahwa Allah menggema di hatimu, teman-teman semua. Engkau penuh bersama dengan Allah. Ketika engkau bersama dengan Allah, engkau nggak akan merasa sendiri. Ketika engkau bersama dengan Allah, engkau nggak akan merasa takut. Ketika engkau bersama dengan Allah, engkau nggak akan merasa jatuh terlalu dalam gitu. Karena engkau tahu bahwa Allah terus membersamai dirimu. Jadi balik lagi kepada kisah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan sosok yang uh, bisa dijadikan contoh dalam pengorbanan untuk Allah SWT. Berbagai macam ujian silih berganti sudah dilewati oleh Ibrahim alaihissalam. Ujiannya apa? Ujiannya dari ayahnya sendiri, ya kan? Ayahnya sendiri yang membuat patung atau dikatakan pamannya membuat patung, pembuat patung masyhur untuk para raja. Kemudian sampailah ujian akhirnya menyembelih anaknya. Semua ujian itu dijalani oleh Ibrahim alaihissalam dengan sempurna. Ya kan, teman-teman semua, Nabi Ibrahim rela mengorbankan apapun yang dia cintai untuk mendapatkan ridhonya Allah, kekasih Allah SWT. Lihat surah Al-Baqarah 124, surah Al-Baqarah 124. Apa kata Allah SWT? Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya Allah menjadikan engkau menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Atau dalam surah Mumtahanah ayat keempat, kata Allah apa? Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu ya Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Begitulah teman-teman semua. Itu konsekuensi dari keimanan. Keimanan itu nggak bisa dibeli dengan harga yang murah, nggak bisa. Memangnya masuk surga itu gampang, murah, nggak bisa. Keimanan itu nggak bisa dibeli dengan harga yang murah. Konsekuensi dari keimanan adalah berkorban. Artinya apa? Kita harus ingat semakin tinggi ujian-ujian yang engkau hadapi, maka akan semakin tinggi keimanan yang engkau miliki, maka akan semakin tinggi ujian-ujian. Maka itu membutuhkan pengorbanan yang besar juga, yang besar juga. Uh, Sekarang setelah Mukaddimah Umar mengenai kurban, supaya teman-teman ini termotivasi untuk kurban. Nggak punya uang untuk beli satu kambing, bisa patungan kok.
Bisa patungan. Satu orang bayar berapa untuk menunjukkan bahwa kita mau melakukan sesuatu. Ibadah terbaik di hari raya Idul Adha itu ibadah kurban, teman-teman. Patungan di Masjidil Haram itu ada program 50.000 apa-apa untuk menunjukkan kepada Allah memang mampunya segini dulu ya Allah. Tapi aku nggak berpartisipasi untuk melakukan kurban terbaik yang aku bisa gitu. Nah, pensyariatan udhiyah ini atau pensyariatan ibadah kurban ini surah Al-Kautsar ayat 2. Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Dirikan salat dan berkurbanlah. Ya, an-nahar itu berkurbanlah, dirikan salat dan berkurbanlah dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Di antara tafsirnya maksudnya adalah berkorban pada hari raya Idul Adha. Dalam hadis surat Bukhari Muslim dijelaskan Allah Rasulullah SAW itu berkorban dengan 2 ekor kambing. Anas, salah seorang sahabat berkata, aku melihat Nabi Muhammad SAW menyembelih 2 ekor kambing dengan tangan beliau sendiri. Dan aku melihat beliau kakinya di pangkal leher kambing tersebut membaca basmalah dan membaca takbir. Jadi di sini kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat 2 Hijriyah, tahun 2 Hijriyah, tahun di mana pada saat itu adalah tahun disyariatkannya untuk sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, teman-teman semua. Dan juga tahun disyariatkannya zakat mal di tahun 2 Hijri. Itulah mulai disyariatkan ibadah kurban. Jadi hari raya Idul Adha yang sebentar lagi kita hari raya kurban. Karena pada saat itu seluruh umat Islam, ya sebagian haji, sebagian melakukan ibadah kurban juga ya, melakukan penyembelihan kurban sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Jadi berkurban. Kenapa? Itu sebagai wujud syukur. Syukur. Engkau dikasih semuanya oleh Allah SWT. Teman-teman dikasih nikmat belajar di pesantren dengan aman dan tenang. Teman-teman dikasih makan sama Allah. Teman-teman dikasih nafas, bisa hidup sampai sekarang. Teman-teman nggak sakit, teman-teman sehat. Teman-teman punya rumah, teman-teman punya keluarga. Punya cinta dari banyak orang. Jadi berkorban itu adalah wujud syukur. Syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada teman-teman semua. Kalau kau hitung nikmat Allah, nggak bisa teman-teman hitung. Nggak sang An-Nahl ayat ke-18. Apa kata Allah SWT? Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak bisa menghitung jumlahnya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nggak bisa kita hitung-hitung nikmat Allah SWT. Terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satu untuk kita bersyukur terhadap semua kebaikan yang Allah sudah berikan kepada kehidupan kita adalah dengan berkorban. Makanya dalam surah Al-Kautsar ayat 1-2 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah nikmat yang sangat banyak. Ya. Suara Roma kedengaran kan teman-teman semua? Suara Roma kedengaran? Internetnya aktif. Kedengeran, Mak. Ya, aktif. Oke, karena oke. Ngelek ya? Ngelek ya? Soalnya Oma lihat kalian ngelek. Ya, Kedengaran tapi tadi agak sedikit putus-putus. putus-putus, Mak. Yang masih putus-putus nggak sekarang? Sekarang udah jelas, Mak. Aduh, masih putus-putus ya? Kedengaran? Oke. Oke. Kedengeran. Jadi Uma ulangi sekali lagi. Mudah-mudahan jelas ya Allah. Oke, jadi Uma ulangi sekali lagi. Dalam surah Al-Kautsar ayat 1-2 dikatakan inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Jadi ayat ini jelas wujud rasa syukur adalah kita diperintahkan mendirikan sholat sembari kita berkurban. Kita berkurban. Begitu ya teman-teman semua. Terakhir, Uma ingin bahas mengenai manfaat dari berkurban. Suara Uma jelas? Coba Uma ganti internet dulu. Suara Uma jelas atau masih putus-putus? Jelas, Mak. Nggak ngelek kan? Tapi tadi sedikit nge-lag. Sekarang udah jelas? Sekarang jelas. Oke. Sayang. Materinya sayang berarti. Oke. Oke. Em, yang dengar materi Uma nanti tolong dibuat ringkasannya. Tadi Uma cerita, Uma ulang sedikit ya. Tadi Uma memulai ceramah pada hari ini dengan mengatakan bahwa dalam kehidupan kita Allah memberikan sesuatu yang kita cintai itu memang fitrahnya. Allah memberikan kita cinta terhadap harta benda, pasangan dan sebagainya. Namun Allah ingin cinta itu terkontrol. Allah nggak ingin cinta itu melebihi cinta kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mengontrolnya adalah dengan berkurban. Berkorban. Allah mau lihat kurban kita itu seperti apa. Maknanya adalah kita cintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak lebih kita cintai, Allah lebih kita cintai daripada anak. Pasangan lebih kita cintai, Allah lebih kita cintai daripada pasangan. Begitu pula seterusnya. Maka Allah menguji dengan cara Allah ingin lihat seberapa jauh berkorbanmu itu di hadapan Allah SWT. Tadi Umar kisahkan sedikit cerita tentang Zulaikha. Bagaimana Zulaikha sangat cinta kepada Yusuf alaihissalam. Matanya buta berpuluh-puluh tahun karena menangis karena cintanya kepada Yusuf alaihissalam. Tapi ketika mencintai Allah, maka Yusuf hilang dalam pandangannya. Allah lebih utama. Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Bagaimana penderitaannya belum punya anak. Ketika anaknya sudah besar disuruh disembelih. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan pada kita korbannya yang begitu besar, menunjukkan cintanya kepada Allah lebih dahsyat dibandingkan segala sesuatu. Kemudian umat sudah ini di tahun 2 Hijriah. Kemudian ibadah kurban ini Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Uma, Nah maaf. sekarang bahas doaif ya, hadis doaif ya, ya ngelek lagi. Ya, Uma, mohon maaf. Suaranya tadi putus-putus lagi. Uma ganti internet. Bentar, bentar. Uma ganti internet ya. Masih ngelek sekarang, Alhamdulillah sudah jelas, Uma. teman-teman? Sayang banget dari tadi materinya. Jadi teman-teman nggak dapat materi semuanya tadi ya? Tadi ada waktu yang jelas, terus putus-putus juga, Uma. Yang nggak jelas tadi di bagian mana? Karena Uma ngerasa cukup penting ya untuk teman-teman. Yang nggak jelas tadi di bagian mana? Teman-teman mau ulang atau teman-teman Uma akhiri aja? Maksudnya Uma tinggal lanjutin aja. Oke, nanti gini aja, lanjut aja ya. Ulang, lanjut. Oke, lanjutin aja. Nanti boleh diulang. Ulangnya dari yang mana? Mau lanjut aja. Oke, ya udah. Uma lanjut. Nanti teman-teman tolong bikin ringkasannya. Teman-teman kirim. Teman-teman kirim di Instagram atau di mana gitu. Teman-teman share supaya teman-teman yang lain bisa bisa tahu tentang apa yang Uma sampaikan pada hari ini. Uma lanjut ya. Tadi kita sudah bahas mengenai cinta itu butuh pembuktian, ya kan? Kalau kita mencintai kekasih, mana buktinya kamu cinta saya, ya kan? Mana buktinya? Kok saya nggak dengar, saya nggak lihat, saya nggak rasakan. Mana buktinya? Sama Allah juga perlu bukti. Ketika kamu mengatakan aku mencintai Allah, mana buktinya? Buktinya adalah dengan berkorban. Gini deh, teman-teman mempunyai kekasih. Terus kita bilang, mana buktinya kamu cinta sama saya? Nih saya buktiin. Saya berkorban loh. Waktu saya yang harusnya untuk bekerja, waktu saya yang harusnya untuk tidur. Saya telepon kamu loh, itu korban saya secara waktu. Saya berkorban tenaga loh. Yang seharusnya saya istirahat, saya malah datang ke rumah kamu. Saya berkorban secara tenaga nih. Saya berkorban secara waktu, secara tenaga. Saya berkorban secara harta. Saya beliin kamu hadiah-hadiah yang banyak, ya kan? Itu cinta kepada makhluk. Kita butuh pembuktian. Sama Allah juga kayak gitu. Allah butuh bukti. Mana katanya cinta? Katanya beriman. Mana buktinya? Buktinya adalah dengan berkorban. Korban apa? Korban. Mana waktu yang dikorbankan? Mana waktu yang dikorbankan untuk ibadah? Mana harta yang dikorbankan? Mana harta yang kita sedekahkan di jalan Allah SWT, termasuk ibadah korban, penyembelihan hewan. Mana korbannya? Termasuk kita kalau mencintai kekasih, aku harus jadi satu-satunya. Iya, aku mencintai engkau saja ya kan? Sama Allah juga pengen, aku mau jadi satu-satunya. Yang lain melipir sana gitu. Sama Allah juga kayak gitu. Allah ingin bukti. Jadi makna cinta dalam berkorban itu kayak gitu teman-teman semua. Nah, hari ini Uma bahas spesifik yang sekarang tentang ibadah korban itu sendiri. Manfaatnya banyak sekali. Dalam salah satu hadis doif dikatakan, tidaklah pada hari An-Nahar, dalam hari Raya Idul Adha itu ya, manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada yang paling dicintai oleh Allah, ibadah apa? Mengalirkan darah dari hewan kurban. Ibadah yang paling dicintai Allah pada hari Raya Idul Adha adalah berkurban. Dalam hadis doif disebutkan, dia, hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, dengan kuku, dengan rambut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan itu jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Jadi berkurbanlah teman-teman semua, walaupun dengan 50.000 patungan. Di Masjidil Hufaz tadi Umar bilang ada patungan 50.000 hewan kurban. Paling enggak walaupun kita belum mampu beli satu hewan kurban, paling enggak ikut berpartisipasi supaya Allah lihat
kita berusaha untuk melakukan ibadah terbaik di ibadah kurban ini. Jangan nggak ngapa-ngapain, patungan untuk nunjukin aku mampunya segini ya Allah, tapi ini yang terbaik gitu. Teman-teman ingat nggak kisahnya Qabil Habil ya? Qabil Habil itu kurban pertama di muka bumi ini. Berkorban itu salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah. Tadi sudah menjelaskan, salah satu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang sudah Allah berikan. Berkorban itu adalah salah satu bentuk menunjukkan kepada Allah bagaimana kita berkorban yang terbaik yang kita bisa. Dan berkorban itu adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisahnya Habil Qabil, surah Al-Maidah ayat 27. Ceritakanlah kepada dalam surah tersebut dikatakan ceritakanlah kepada mereka kisah Habil dan Qabil. Ketika keduanya Habil Qabil mempersembahkan kurban, maka salah satu diterima, salah satu enggak. Kurbannya Habil diterima, kurbannya Qabil tidak diterima. Kenapa Habil diterima? Habil memberikan kurban yang terbaik, terbaik di hadapan Allah SWT. Qabil memberikan hewan yang sakit, yang yang kurus, tidak sungguh-sungguh berkorban di hadapan Allah SWT. Maka apa kata Habil? Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi ini hari raya Idul Adha ini pembuktian, salah satu pembuktian cintamu yang kau katakan aku cinta, aku beriman. Salah satu bukti cintamu kepada Allah SWT dengan melaksanakan ibadah kurban. Habil melakukan ibadah kurban itu dengan tulus, sepenuh hati, berkorban apa yang dicintai, berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qabil berat hati memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan kurbannya Habil diterima dan kurbannya Qabil tidak diterima. Maka manfaat dari ibadah kurban, memotivasi teman-teman untuk melakukan ibadah kurban, santri-santri ibadah kurban, patungan kalau nggak punya duit beli satu kambing patungan nggak apa-apa untuk menunjukkan kita ikut berpartisipasi. Apa hikmah di balik penyembelihan kurban itu? Yang pertama, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang sudah Allah berikan. Berterima kasih pada Allah, ya Allah, nih kurbanku ya Allah, segini ya Allah gitu. Berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang sudah Allah berikan. Kedua, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita untuk memberikan kurban yang terbaik, menyembelih anaknya Ismail alaihissalam sebagai tebus yang akhirnya sebagai tebusan Allah ganti dengan sebagai penggantinya Allah ganti dengan hewan yang lain. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan pada kita kepatuhan, ketundukan, pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, manfaat ibadah kurban menghidupkan ajaran Nabi Muhammad. Ketiga, manfaat dari ibadah kurban kita orang-orang beriman ini ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam, mengingat cinta yang besar Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan seperti inilah yang harusnya kita miliki dalam kehidupan kita. Orang dari lisan, seperti engkau mencintai kekasihmu, mana buktinya kau mencintaiku? Engkau gak berkorban sama sekali, mana pengorbananmu untukku? Sama Allah juga begitu, butuh yang namanya pengorbanan. Yang keempat, ibadah kurban itu lebih baik daripada sedekah dengan uang yang nilainya senilai dengan hewan kurban. Ya, pada hari raya Idul Adha, ibadah terbaik adalah ibadah kurban. Terakhir dari Uma yang ingin Uma sampaikan pada hari ini adalah untuk teman-teman semua, ada pesan cinta dalam ibadah kurban. Ibadah kurban ini bukan hanya sekedar ritual-ritual, bukan, tapi dia menunjukkan cinta dan keikhlasan, ketulusan dalam mencintai Tuhannya. Ibrahim alaihissalam diuji dengan berbagai macam ujian-ujian, namun Ibrahim alaihissalam menunjukkan pada kita keteguhan hati dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dihadapkan dengan ujian yang sangat berat, Ibrahim alaihissalam teguh dengan keimanannya dan bersedia mengorbankan yang tercinta, mengorbankan apa yang dicintai untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berkorban, makna korban ini kita tunduk sebagaimana engkau sujud, ya Allah, segala puji bagimu, engkau yang maha tinggi, ya Allah. Kita diajarkan tunduk dengan bukti. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya cinta? Mana buktinya syukur? Mana buktinya engkau menjadikan aku segala-galanya dibandingkan dengan yang lain, kata Allah? Mana buktinya? Maka ibadah kurban ini mengajarkan tentang ketulusan cinta, tentang keikhlasan, tentang kemurnian cintamu kepada Allah SWT. Dan tentu saja menumbuhkan solidaritas terhadap sesama. Karena ibadah kurban juga artinya adalah hablum minan nas, kebaikan hewan kurbanmu dengan yang lain-lain. Hari ini sudah ceramah umat tentang ibadah kurban. Yang ingin umat sampaikan pada teman-teman semua, cinta nggak cukup dengan lisan. Kita nggak cukup bilang pada kekasih kita, I love you, aku mencintaimu. Mana buktinya? Kalau ngomong, semua orang bisa ngomong. Tapi action itu, pepatah mengatakan perbuatan itu berdampak
lebih dahsyat dibandingkan dengan kata-kata. Mana actionmu? Action kita dalam mencintai Allah SWT adalah mengorbankan waktu dalam 24 jam itu ada waktu untuk engkau korbankan untuk Allah SWT, untuk ibadah-ibadahmu. Tenagamu yang Allah berikan itu, ada masa di mana tenagamu itu engkau korbankan untuk agama Allah SWT. Misalnya menjadi relawan, misalnya membantu di masjid, tenaga, engkau berikan tenagamu di jalan Allah itu berkorban di hadapan Allah SWT. Apalagi engkau mengorbankan engkau mengorbankan anakmu misalnya. Apa sih maksudnya ngorbanin anak? Contoh sederhana. Kita nggak apa-apa nih ninggalin anak-anak kita gitu untuk melakukan ibadah haji kalau memang sudah panggilan. Kan ada orang-orang yang mengatakan aku nggak mau ibadah haji, nggak mau ninggalin anak-anak dan sebagainya. Tapi ketika Allah sudah memanggil, sudah waktunya ibadah haji, ya tinggalin semuanya untuk Allah SWT. Engkau mengorbankan kebersamaanmu dengan keluarga untuk Allah SWT. Engkau mengorbankan cintamu untuk Allah SWT. Sebagaimana cintanya Zulaikha alaihissalam. Zulaikha mengajarkan pada kita bagaimana cintanya yang dahsyat kepada Yusuf alaihissalam. Puluhan tahun menangis sampai mengalami kebutaan. Yusuf sampai akhirnya dari Yusuf jadinya Allah. Bagaimana engkau meninggalkan kekasihmu yang haram untuk menunjukkan cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berban adalah orang yang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu obatnya adalah pernikahan. Kalau dia tidak mendapatkan dua penderitaan. Jatuh cinta itu akan mengalami dua penderitaan kalau nggak nikah. Pertama, penderitaan menahan rindu. Kedua, penderitaan kalau dia melakukan maksiat dengan kekasihnya. Makanya orang-orang yang mencintai seseorang, kemudian dia simpan sampai dia mati, digolongi sebagai orang yang syahid. Berjuang dia untuk menyimpan rasa cintanya dalam kesendiriannya. Nah itu nggak mudah tuh. Berkorban dia. Dengan cintanya dia berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Baik, alhamdulillah sudah selesai pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua semakin memahami bahwa ibadah korban bukan hanya ritual saja tidak, tapi ibadah korban adalah menunjukkan rasa cinta yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau segala-galanya ya Allah. Ya Allah, aku berkorban semuanya, aku tinggalkan untuk Allah. Dan gak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Allah mau bukti itu lewat pengorbanan yang kau lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah sudah selesai pada hari ini meskipun tadi nge-lag putus-putus tapi mudah-mudahan endingnya teman-teman bisa menangkap apa yang Uma maksud. Silakan persiapkan diri untuk melakukan ibadah kurban patungan walaupun patungan nggak apa-apa. Suatu saat nanti engkau bisa dengan memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, sekian dari Uma, sudah memasuki sholat Jumat ya. Jadi Uma sudahi dulu. Terima kasih untuk hari ini.